Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, Together, we come up higher. Halo adik-adik, shalom semuanya. Yeay. Aduh, Karipka, Kak Grace Riyad, Karipka bahagia banget hari ini ya. Iya dong Kak, Karipka bahagia karena hari ini Karipka bisa nemenin kalian adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama beribadah. Wah, Kak Grace juga senang sekali karena kita bisa sama-sama beribadah ya saat ini ya. Walaupun kita hanya melalui online, tapi tidak akan menghilangkan sukacita kita. Oke, untuk adik-adik semua, Kak Grace mau info dulu ya. Nah, untuk beberapa waktu ke depan kita akan ibadah sekolah minggu melalui YouTube-nya Berkat Bagi Bangsa. Nanti minta papa mama untuk membukakan YouTube-nya ya. Jangan lupa, oke? Nah, Karika, sebelum kita mau mulai memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita mau main games dulu nih Kak. Main game apa ini Kak? Nah, kita mau main games yang namanya games taat. Wow, kayaknya seru. Gimana Kak cara mainnya? Nah, sekarang adik-adik Kak Grace kasih tahu ya cara main games taat ini seperti apa. Yang pertama Karipka, Kak Grace bakal bilang nih ke adik-adik harus nurut apa yang Kak Grace bilang. Jadi misalkan gini, Kak Grace bilang, adik-adik harus pegang rambut. Berarti karena ini tadi namanya games taat, adik-adik harus taat untuk pegang rambut. Kalau Kak Grace bilang pegang hidung, harus taat pegang hidung. Kita coba dulu ya Karipka ya. Ayo semuanya adik-adik udah siap ya di rumah ya. Oke, ikutin Kak Grace. Siap Karipka? Siap. Ini juga ada Kak Yopas. Kak Grace belum kenalin tadi ke adik-adik ya. Aduh. Halo Kak Yopas. Oke, langsung aja kita main gamesnya ya. Nah pertama Kak Grace bakal bilang ya nih adik-adik. Oke. Semua adik-adik pegang pinggangnya. Pegang rambutnya. Pegang hidungnya. Oke. Kayaknya adik-adik di rumah udah mulai ngerti nih cara mainnya Karipka. Kalau gimana kalau sekarang Kak Grace makin percepat? Oke. Sekali lagi ya, adik-adik harus taat. Kalau Kak Grace bilang pegang rambut, harus pegang rambut. Harus jangan konsentrasi ya Kak ya? Yes, karena ini gamesnya menuntut konsentrasi adik-adik semua. Sekali lagi ya, lebih cepat. Sekarang Kak Grace bilang lompat ke depan. Lompat ke samping. Samping mana nih? Waduh, Karipka gak nanya nih sama Kak Grace samping mana ya. Oke, sekali lagi, one more time, oke? Sekarang Kak Grace pengen adik-adik pegang matanya, mulutnya, hidungnya, rambutnya. Udah cukup kali ya Kak ya? Mau lagi sekali Kak. Aduh, ketagihan ya. Iya, ketagihan. Kita memuji Tuhan lebih ya dong Kak. Lebih cepat lagi Kak. Oh, lebih cepat lagi. Coba Karipka dong sekarang yang pimpin, ayo. Ayo adik semuanya ikutin Karipka ya. Pegang telinganya, pegang tangannya, pegang
kepalanya, pegang kakinya. Oke, very good. Semua good ya, semua bisa. Padahal tadi Kak Ripka salah loh pegangnya. Tapi kayaknya kalian yang di rumah bisa nih ya. Kalau gitu kita langsung aja kita pujian yuk. Tapi sebelum puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti kalau mau lanjut main games bisa ajak papa mamahnya ya buat ajarin lagi di rumah. Oke, sekarang kita berdoa ya Kak Ripka ya. Adik-adik di rumah semuanya duduk yang manis, lipat tangannya kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, nafas yang Tuhan beri bagi setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami bersuka cita karena kami boleh Tuhan memuji, mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya yang tadi Kak Grace bilang duduk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bergoyang, kita mau gerak, kita mau bersuka cita. Oke, sekarang adik-adik di rumah ikutin ya gerakannya Kak Grace dan Kak Ripka. Oke, musik ayo pas. Adik-adik boleh tepuk tangan dulu. Siap-siap ya, katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Semua, Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya, katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Semua, Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan dengan semangat, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi katakan sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang semua. Jadi adik-adik udah tahu ya kalau Tuhan Yesus itu sayang sama semuanya. Jadi adik-adik harus mengasihi keluarganya adik-adik dan orang-orang di sekitar. Ada satu lagi nih lagu Kak Ripka. Lagunya itu menceritakan bahwa kasih Yesus lebih luas dari samudra. Kasih Tuhan Yesus lebih tinggi dari langit. Kasih Tuhan Yesus tidak terkira Kak buat kita semua. Siap-siap ya kita nyanyi lagu ini. Love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Oh, oh, wonderful. Sekali lagi love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Oh, oh, wonderful love. Lebih tinggi. Ayo Kak. Higher than the skies. Ke bawah semuanya. Than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Sekali lagi ya, kita nyanyi pujian ini dari awal. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit, lebih dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Waduh, oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi, oh, oh. Oh, oh, kasih Yesus. Yeay! Hari ini kita bersuka
bersukacita sekali ya. Luar biasa Kak Grace, yakin dan percaya kalau adik-adik di rumah juga bersukacita pagi hari ini ya. Kita sudah memuji Tuhan dengan bersukacita. Oke adik-adik, saat ini kita sudah memuji Tuhan. Kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang adik-adik duduk lagi ya yang manis di rumah. Siapkan hati, telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke semuanya lipat tangannya ya. Tutup matanya. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Bapak. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, dan terlebih dari itu Bapa kami boleh Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Langsung aja nih firman Tuhannya. Shalom adik-adik. Kak Tian punya mainan apa ya? Biasanya ini kendaraan untuk apa sih? Ada truk angkat barang, ada truk molen untuk bikin semen, ada batu bata, ada balok kayu, ada batu-batuan. Bikin apa ya? Tetap duduk tenang, kita dengerin Kak Tian cerita ya. Setelah air bah surut, Bapak Nuh hidup beranak cucu dan bertambah banyak. Saat itu mereka semua hanya ada satu bahasa. Mereka berbicara dengan satu bahasa. Kemudian mereka ingin sekali membangun sebuah kota yang sangat besar, dan ada menara yang sangat tinggi. Mereka berencana bagaimana ya supaya kita bisa membangun. Kita harus membuat batu bata yang baik, dibakar untuk bahan bangunan kita. Akhirnya mereka mulai membangun sebuah menara. Oh, kita tempel di mana? Di sini ya. Oke. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Mereka semua saling membantu supaya menara boleh segera selesai. Dan mereka berkata, kita akan membangun menara yang paling tinggi hingga ujungnya sampai ke langit. Dan menara ini akan menjadi suatu tanda dan membuat kita semakin terkenal. Dan kita tidak akan terpecah-pecahkan lagi. Adik-adik, setelah Tuhan melihat apa yang manusia lakukan, Tuhan sangat sedih. Padahal Tuhan memerintahkan supaya manusia berkembang, bertumbuh, semakin banyak memenuhi bumi. Tetapi mereka justru membuat kota dan membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Bisa-bisa mereka melupakan Tuhan. Kemudian Tuhan membuat bahasa mereka kacau. Mereka berkata satu dengan yang lainnya dan mereka semua tidak saling mengerti apa yang mereka sampaikan. Apa maneh sing dibangun? Wucico, Hasia, lu bisa.
Aduh, mereka bingung. Kalau begini bagaimana mereka bisa membangun? Akhirnya mereka berpikir bahwa Tuhan murka dengan mereka. Dan mereka memutuskan untuk pergi mencari tempat di mana orang-orang bisa mengerti bahasa mereka. Nah, adik-adik, ketidaktaatan kita membuat masalah datang dan terjadi dalam hidup kita. Kak Tian mau tanya nih, selama di rumah berapa banyak adik-adik semuanya yang taat sama papa mama? Pasti banyak ya, dan Kak Tian percaya kalian melakukannya dengan sukacita. Ketika papa mama bilang, Rainer mandi, Rainer cepet buka baju dan mandi. Sianon makan, iya mah, Sianon makan. Nah, ketaatan kita menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi ketidaktaatan kita menjadikan masalah. Adik-adik, Kak Tian percaya setiap kita mau belajar hidup taat. Tidak seperti orang-orang ketika zaman itu, ketika Tuhan menyuruh untuk pergi ke seluruh bumi, tetapi mereka hanya diam di suatu kota dan mendirikan menara. Dan akhirnya mereka semua terpecah karena bahasa mereka tidak dapat dimengerti. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Tirukan Kak Tian. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, setelah kita ayat hafalan, Kak Tian mau ajak kita semuanya untuk berdoa. Adik-adik ingat ya, kalau kita taat, semuanya indah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak taat, maka Tuhan akan sedih melihat hidup kita. Oke, Kak Tian mau ajak kita semuanya untuk melipat tangan dan tutup mata. Tirukan Kak Tian berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk papa mama yang ada di hidupku. Aku mau belajar taat. Aku mau hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat cintamu di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan bikin prakarya tentang Menara Babel. Kemarin Jumat, Kak Tian sudah share ke Mama untuk mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. Yuk, sekarang adik-adik bisa minta tolong Mama untuk siapkan alat-alatnya ya. 1 lembar kertas HVS yang kita bagi 2, gunting, mangkok yang berbentuk lingkaran, double tip, alat pewarna bisa krayon, spidol, atau pensil warna. Spidol hitam. Nah, kalau sudah, Kak Tian mau memulai. Yang pertama adalah kertas setengah HVS tadi.
kita mau bikin lingkaran. Nah, lalu bikin lingkaran seperti ular di dalamnya. Jangan nabrak ya. Oke. Selesai. Seperti ini. Kalau sudah, kita mau tulis ayat di dalam lingkaran ini. Ayo adik-adik, ingat nggak ayat hafalannya tadi apa? Kolose 3 ayat 20. Kalau sudah, adik-adik bisa memulai mengguntingnya. Udah selesai, jadinya seperti ini ya. Kalau sudah, kita mau taruh dulu. Dan kita ambil setengah HVS lagi. Kita mau gambar batu bata sebagai alat utama untuk membangun sebuah bangunan. Sesudahnya garis lurus, kita mau bikin garis yang tidak teratur seperti batu bata di rumah kita ya. Pak tukang kalau bangun harus seling-seling begini. Oke, kalau sudah, kita mau warnai dengan warna yang kalian mau. Latihan tunggu ya, supaya kita selesainya bersama-sama. Oke, jika sudah selesai diwarnai, sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, kita mau pasang double tip di belakangnya. Kita ambil satu sisi aja. Seperti ini. Kemudian kita lepas double tipnya. Terus kita mau bikin kerucut. Bikin apa adik-adik? Kerucut atau topi. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, ada ekornya di bawah, kita mau buang ekornya supaya menaranya bisa berdiri. Oke, kalau sudah, kita taruh menaranya dan kita belum. Oke, dan kita mau pasang tingkatnya tadi ya, dari atas ke bawah. Jadi deh, gimana punya kalian? Sama seperti punya kalian? Oke, selamat mencoba dan bikin yang terbaik ya. Saat ini kita mau bikin menara Babel versi yang kedua. Kita mau sediakan gelas plastik 16 atau 18 gelas. Dan satu kertas HVS bisa dibagi 4 atau kalau kalian punya kertas warna seperti ini bisa dipakai. Kita mau bikin 4 kaki dari gelas plastik.
Kemudian letakkan satu kertas. Oke, kita mau balik gelasnya. 4 lagi ya. Kemudian letakkan satu kertas lagi di atasnya. Dan yang terakhir, satu kertas lagi. Yeay, jadi menara Babelku. Selamat mencoba di rumah. God bless you.